Kembali lagi di video Magwes. Juni 2023 Shimano merilis varian baru dari produk grup set mereka, yakni Shimano Kyus. Yang mana ini range-nya sangat luas sekali, mulai bisa dipakai untuk hybrid, MTB, gravel, bahkan hingga e-bike. Dengan satu varian Shimano Kyus ini, ada kemungkinan nanti bisa mereplace untuk varian Shimano yang eksis saat ini. Karena Shimano Kyus sendiri tersedia mulai dari opsi 9 speed hingga 11 speed. Dan itu bisa di mix terutama untuk RD, rem, dan beberapa part lainnya. Mari kita cek di sini. Ada total 4 varian yang dirilis untuk Shimano Kyus seri tahun 2023, mulai dari yang 9 speed hingga 11 speed. Dan kita mulai dari yang 9 speed, yaitu Shimano Kyus U4000. 9 speed ini mirip dengan Shimano Alivio yang banyak dipakai untuk multi genre sepeda. Nah, untuk Kyus 4000 juga menggunakan opsi 9 speed, dan part yang disediakan mulai dari brake lever, hidrolik. Ya, Shimano Kyus ini juga membuka arti untuk bye-bye rim brake, tidak ada lagi mechanical brake untuk produk Shimano. Dan shifter opsinya itu tersedia model seperti ini, yaitu thumb shifter yang cocok bisa berbagai macam genre sepeda. Mungkin untuk yang road bisa menggunakan flat bar. Ada opsi RD 9 speed, cassette 9 speed, alias sprocket. Sprocketnya menggunakan opsi Link Glide dari Shimano, yang mana Link Glide sendiri terkenal desainnya yang cukup bisa tahan lama karena lebih tebal daripada yang model lain. Dan menarik dari crankset untuk Shimano Kyus ini berlaku untuk keempat variannya. Saring berbagi crankset. Jika kita lihat di katalog produknya tuh ada opsi 2x11 10 9 speed, 1x11 10 9 speed, yang artinya semua crankset ini bisa dipakai untuk semua speed dari Shimano Kyus, mulai dari 9, 10, hingga 11. Dan varian yang diberikan cukup beragam ya, mulai dari yang ini sepertinya opsi untuk MTB yang one by, karena cukup kecil sekali. Ada opsi untuk road juga, cukup besar. Mari kita cek berapa rasionya. Ya, ada opsi 40, 26. Ini mirip dengan GRX. Coba yang kita cek single ini, yang paling kecil, single chainring. Mulai opsi 30T hingga 42T. Ini cocok untuk yang gravel, yang sekitar 40 sampai 42T. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Oke, kembali ke produk Shimano Kyus U4000. Bottom bracketnya cukup lengkap, mulai dari yang tradisional, yang masih model kotak seperti ini, hingga opsi yang threaded. U4000 tidak menyediakan opsi untuk yang press fit. Tidak masalah karena banyak produk Shimano lainnya yang sudah press fit. Kemudian ada FD, desainnya cukup simple. Chain. Di katalog U4000 Shimano menyediakan chain tapi untuk yang 10-11 speed. Tidak ada opsi 9 speed. Mungkin kita bisa menggunakan ini, yang artinya juga chain 10-11 speed ini bisa dipakai untuk semua varian Shimano Kyus. Brake-nya masih menggunakan ini untuk kalipernya yang masih eksis. Rotor, kemudian sampai front hub, ini front hub yang biasa dipakai untuk produk existing dari Shimano. Dan ada opsi dynamonya, free hub untuk bagian belakang. Dan itu opsi part yang tersedia untuk Shimano Kyus U4000. Bergeser ke Shimano Kyus U6000 untuk opsi 10 speed. Jika dibandingkan dengan yang existing, ini mirip dengan produk Shimano Tiagra untuk road dan Shimano Diorit 10 speed untuk MTB. Opsi untuk brake levernya sepertinya mirip dengan Shimano U4000. Karena jika dilihat di code-nya, di sini bukan menggunakan code U6000, ini masih pakai kode MT. Bisa kita bandingkan dengan buka halaman sebelumnya. Berikut opsi brake lever dari Shimano U4000 dan U6000. Yang sebenarnya ini bisa di-mix sih, karena tidak ada hubungannya dengan group set. Tidak ada hubungannya dengan speed group setnya. Oke, bergeser ke bagian shifter. Tentu ini khusus yang 10 speed. Menggunakan code U6000, yang mana ini dari Kyus, ada logo Kyusnya juga. Modelnya yang thumb shifter. Tidak ada opsi untuk drifter. Kemudian ini tampilan untuk RD-nya. Desainnya terlihat merasa lebih mewah daripada yang Shimano U4000. Ini dari segi warnanya terlihat lebih metalik gitu, jadi ada kayak efek glossy-nya.
cassette atau sprocket untuk menggunakan Shimano yang 10 speed dengan teknologi Lean Glide juga. Dan crankset yang bisa kita temukan juga di Shimano U4000, yang mana ini harusnya bisa di switch karena Shimano sendiri menyediakan untuk opsi 11 plus 9 speed. Bottom bracket ini menggunakan produk dari Deore dan Global Shimano Threaded Bottom Bracket, yang mana ini bukan spesifik dari Shimano U6000. Nah, mulai dari FD-nya ini menggunakan produk dari Shimano Qs U6000 dan desainnya cukup mirip dengan U4000. Bahkan seharusnya ini juga bisa kita switch dari desain terlihat sama ya, tapi serinya beda nih. U6000 dan satunya U4000 untuk yang 9 speed. Sebenarnya bisa ditukar karena untuk FD ini hanya 2 speed, sama-sama 2 speed. Atau bisa tanpa RD untuk opsi yang 1x single chainring. Chainnya bisa pakai opsi ini 10-11 speed dari LG500. Ini mirip dengan opsi dari U4000. Oh, berbeda ternyata. Mirip-mirip. Menggunakan opsi CN LG500. Untuk kalipernya masih menggunakan opsi Shimano yang existing, termasuk router, hub. Oke, berarti kesimpulannya untuk Shimano U6000 10 speed yang spesifik tersedia adalah shifter, RD, kemudian crankset, dan FD. Untuk Shimano Qs U6000 yang sebelumnya tadi kita bahas ada 10 speed, ternyata Shimano membuat dengan seri yang sama, hanya beda di total speed yang disupport untuk RD-nya. Yang satu ini 11 speed. Sepertinya feel-nya mirip seperti 105 yang sekarang. Ada opsi mechanical dan DI2. Meskipun sama-sama 105, tapi yang DI2 berasa lebih mewah harusnya. Seharusnya part yang disediakan mirip-mirip dengan Shimano U6000 yang 10 speed, hanya beda di RD kemungkinan. Mari kita cek. Black lever masih sama menggunakan produk existing. Oh iya, shifternya juga harus beda nih karena beda speed. Thumb shifter menggunakan produk dari Shimano SL-U6011R. R berarti itu sebelah kanan. Terus yang L ini bisa dipasang jika ingin menggunakan opsi 2 kali atau 2x. Jika 1x bisa dilepas saja. RD untuk yang 11 speed. Mari kita cek desainnya apakah mirip. Oke, mirip. Yang mode 11 speed ini, yang Q Shadow, U6000 11 speed berasa lebih minimalis desainnya daripada U6000 10 speed. Yang sebelah kanan sini U6000 11 speed, di sini nyebutnya U6020. Desainnya lebih minimalis daripada U6000 yang 10 speed. Disebut juga U6020 D10. Ternyata di U6000 menyediakan opsi RD Plus 10 atau 11 speed. Yang mana artinya satu RD ini bisa dipakai untuk 10 atau 11 speed. Ini cukup revolusioner. Cassette menggunakan produk existing LG400. Crankset masih bisa digunakan untuk semuanya. Mirip dengan yang kita jelaskan di Qs U4000 dan Qs U6000 10 speed. Bottom bracket opsinya mirip dengan Shimano Qs U6000 yang 10 speed. FD ini seharusnya mirip dengan Shimano Qs U6000 yang 10 speed. Mari kita side to side. Ya, opsinya masih sama. Chain, kemudian caliper, rotor, hingga hubnya menggunakan opsi yang sama dengan Shimano Qs U6000 10 speed. Untuk yang terakhir, ini flagship dari Shimano Qs varian tahun 2023. Qs U8000 11 speed. Dan dari brake-nya sendiri bisa kita lihat sini menggunakan opsi khusus dari U8000. Nah, ini sekaligus menguatkan bahwa ini adalah seri flagship dari Shimano Qs, berbeda dengan seri sebelumnya menggunakan opsi dari yang existing di luar Shimano Qs-nya sendiri. Opsi brake-nya hanya tersedia untuk opsi 3 finger. Mungkin nyebutnya seperti itu, biasanya Shimano seperti ini. Brake 3 finger levers. Shifternya terlihat lebih minimalis. Ini desainnya kayak ada oval-oval dan sedikit lekukan dari Shimano Qs U8000 11 speed. Sepertinya ada banyak sekali opsinya.
Untuk RD ada opsi U8000 dan RD U8020. Wait, kita lihat perbedaannya. Selain dari desain, keduanya sudah support untuk shadow editors. Ini semacam clutch untuk mengurangi tensi rantai. Couple, ya bisa dibilang couple seperti itu. Apakah ini ada perbedaan di sisi wake-nya? Mari kita intip. Ternyata dari Shimano sendiri tidak menyediakan spek untuk wake-nya, jadi agak sulit untuk membandingkannya. Tapi mari kita geser ke bawah. Cassettes menggunakan produk assisting dari CS LG 711 speed. Crankset bisa menggunakan opsi yang kita jelaskan sebelumnya. Bottom bracket dari Diore XT. Ini bisa dibilang selevel dengan Ultegra. Ultegra tapi untuk MTB Diore XT. FD-nya desainnya berbeda, menggunakan warna hitam. Yang mana sebelumnya nih warnanya silver. Ya mirip dengan FD kebanyakan. Tapi masih mengusung bahasa desain yang sama. Hanya berbeda warna hitam. Untuk chain, kemudian chain. Ya chain menggunakan produk existing, tapi untuk calipersnya U8000 menyediakan opsi khusus dari Qs U8000. Ada opsi 2 piston dan opsi 4 piston. Menarik. Disc brake rotor menggunakan opsi dari MT8000 yang sudah existing, kemudian hub juga menggunakan produk existing. Belum ada opsi spesial dari Shimano Qs. Untuk penutup, mari kita quick check untuk harga di pasaran lokal untuk Shimano Qs ini. Dan untuk disclaimer, harga yang kami tampilkan di sini tidak 100% sama karena Shimano Qs sendiri dia bisa di custom luar biasa, mirip dengan JRX. Mungkin dia menggunakan opsi crankset yang lebih mahal ataupun opsi crankset lebih murah, atau bahkan kalipernya menggunakan di luar dari Shimano Qs. Ya, untuk sampel di sini kami menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh Hobby One Bandung. Untuk sampel pertama dari Shimano Qs menggunakan setup 1x 1x9 speed, chainring 42T, keren armnya 170T dengan sprocket 11 sampai 46T dengan harga max dan harga total 2,214 juta rupiah. Coba kita intip apa saja yang dimasukkan ke listnya sebagai berikut. Bergeser untuk sampel yang U6000 yang 10 speed. Di sini Hobby One menyediakan opsi yang 2x 2x10 speed dengan chainringnya ini 40T. Harusnya ada untuk yang kecil ya. Coba kita intip dulu. Chainring. Ini kami belum paham nih untuk yang kecilnya berapa T. Biasanya kan tulis XT sampai 40T yang terbesar. Oh ini 40 dan 26T yang paling kecil. Crank armnya 170 mm. Sprocketnya 1139T dengan harga total 3.548.000. Cukup murah. U6011 speed dari Hobby One menjadikan opsi 2x. Mari kita cek chainringnya 40-26T, crank armnya 170 mm, sprocketnya 1145T. Cukup besar, ini sebenarnya opsi untuk gravel. 45T itu segini kurang lebih. Dengan harga total 4.398.000. Bergeser ke U8000 1x11. Ini opsi untuk gravel juga sepertinya. Single chainring, kemudian sprocketnya besar. Mari kita intip. Chainringnya 42T, sprocketnya 1150. Dan ini terlihat menggunakan opsi dari Diore XT untuk rotornya. Cukup ringan dengan opsi center lock lagi. Dan didapatkan harganya cukup 5,80.000. Ya, 5.080.000 rupiah. Dan begitu kurang lebih sekilas seputar Shimano Qs varian tahun 2003.